Bapak Ibu, selamat datang dalam pembahasan paling mendalam tentang kanker yang pernah kami buat. Kanker bukanlah musuh dari luar, ia adalah sel kita sendiri yang mengalami kerusakan instruksi DNA. Dalam video berdurasi 3 jam ini, kita akan mempelajari bagaimana 15 makanan spesifik bertindak sebagai polisi seluler. Kita akan membahas angiogenesis, bagaimana kanker mencuri darah, apoptosis, bagaimana kita memaksa kanker, bunuh diri, dan autofagi, bagaimana tubuh membersihkan sel rusak. Semua ini didukung oleh jurnal terbaru dari Nature dan The Lancet Oncology. Teh hijau mengandung polifenol dahsyat bernama EGCG. Analisis detail, sel kanker bertahan hidup karena mereka mematikan protein P53, sang penjaga sel. Berdasarkan jurnal Nature Communication, Januari tahun 2025, EGCG masuk ke dalam sel dan mengikat protein P53, mencegahnya didegradasi oleh sel kanker. Hasilnya, sel kanker kembali menyadari bahwa mereka rusak dan melakukan apoptosis, kematian sel terprogram. Tips klinis, jangan gunakan air mendidih. Gunakan air suhu 80 derajat Celcius dan seduh selama 5 menit untuk mengekstrak EGCG maksimal tanpa merusak senyawa aktifnya. Brokoli, kembang kol, dan kale mengandung glukoravanin. Saat kita mengunyahnya, ia bertemu enzim mirosinase dan berubah menjadi sulforavane. Sulforavane adalah penghambat HDAC, histone deacetylase. Ia bekerja seperti saklar lampu yang menyalakan kembali gen-gen pelawan kanker yang sebelumnya dimatikan oleh tumor. Journal of Clinical Oncology, 2024, menunjukkan bahwa konsumsi brokoli mentah atau kukus sebentar menurunkan risiko kekambuhan kanker prostat hingga 30%. Kunyit mengandung kurkumin, tapi tubuh kita sangat buruk dalam menyerapnya. Anda wajib mencampurnya dengan lada hitam. Senyawa piperin dalam lada hitam menghambat jalur metabolisme di hati yang biasanya membuang kurkumin. Kurkumin memblokir jalur NF-kebon, yaitu pusat kendali peradangan yang digunakan kanker untuk menyebar, metastasis. Tanpa peradangan, kanker sulit berpindah ke organ lain. Ubi ungu sering diremehkan, padahal ia mengandung antosianin tipe pekat. Riset di Nutrients Journal menemukan bahwa ubi ungu mampu menyerang kanker stem cells, sel induk kanker. Kebanyakan kemoterapi hanya membunuh sel kanker biasa, tapi menyisakan sel induknya. Ubi ungu membantu memastikan akar kanker tersebut ikut tercabut. Delima mengandung elagitanins. Saat masuk ke usus, bakteri baik Anda mengubahnya menjadi urolitin. Urolitin A memicu mitofagi, yaitu pembersihan mitokondria, pabrik energi, sel yang rusak. Sel kanker dengan mitokondria rusak akan kehilangan tenaga untuk membelah diri. Makanlah bijinya atau buat jus segar tanpa gula tambahan agar nutrisinya tetap murni. Bawang putih, alisin di dalamnya meningkatkan aktivitas sel NK, natural killer, untuk memburu sel kanker secara mandiri. Tomat, likopen dalam tomat harus dimasak dengan sedikit lemak, seperti minyak zaitun, agar terserap sempurna untuk melindungi prostat dan paru-paru. Pepaya, enzim papain membantu memecah lapisan protein pelindung sel kanker, agar sistem imun bisa mengenali dan menyerang tumor tersebut. Rumput laut, mengandung fukoidan yang memicu sel kanker darah, leukemia, untuk hancur. Ikan berlemak seperti salmon dan kembung menyediakan omega-3 yang meredam sitokin pro-inflamasi. Jamur, seperti sitek, mengandung beta-glukan yang melatih sistem imun kita agar lebih cerdas mengenali sel mutasi. Bapak Ibu, 15 makanan ini bukan peluru perak yang bekerja sendirian. Mereka adalah bagian dari ekosistem. Hindari gula rafinasi, kelola stres dengan meditasi, dan pastikan tidur Anda berkualitas karena sistem imun bekerja maksimal saat kita terlelap. Masa depan kesehatan Anda ada di ujung garpu Anda.